سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kalau ada seorang hamba yang beristighfar, lalu dia buat dosa, dia istighfar lagi, dia buat dosa, dia istighfar lagi, maka Allah akan mengatakan, sesungguhnya dia tahu dia punya Tuhan yang selalu mengampuni, maka aku sudah memaafkannya. Juga ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku buat dosa, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, istighfar. Kata dia, kalau aku melakukannya lagi, kata Nabi SAW, istighfar. Terus saja orang itu mengulangi dan terus saja Nabi SAW mengatakan istighfar. Tapi teman-teman sekalian, kita harus menitikberatkan poin penting dalam masalah istighfar ini tentunya. Karena memang kita selalu pasti akan buat dosa ya. Tidak ada di antara kita yang tidak luput dari dosa teman-teman sekalian. Dengan tergantung orang itu melampaui batas atau dia hanya terjerumus pada keadaan-keadaan yang dia tidak bisa menghindar misalnya. Tapi dia harus sadar itu dosa. Nabi SAW sudah mengatakan itu dalam sebuah hadis yang sahih. Kullu ibn Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua Adam pasti berbuat dosa, tetapi sebaik-baik mereka adalah yang selalu atau banyak bertaubat. Dan taubat artinya dia berikrar kepada Allah tidak akan mengulanginya, gitu kan. Di sini bukan kita mengatakan lakukanlah dosa lalu istighfar, dosalah istighfar, bukan itu yang dimaksud. Karena nanti akan kita jelaskan ada statement para ulama yang mengatakan kalau istighfar itu hanya boleh diikuti dengan lisan dan hati. Dan memang dia bertekad tidak mengulanginya. Kalau orang seperti ini, kemudian dia terjerumus dalam dosa satu waktu tanpa dia sengaja lagi, atau dalam kondisi tidak sadar, maka tetap Allah akan terima istighfarnya. Tapi kalau istighfar hanya permainan lisan, astagfirullah, tapi tetap saja masih dalam sesuatu yang haram, dengan tidak niat meninggalkannya, maka ini tentu saja istighfarnya itu butuh istighfar yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Saya jelaskan misalnya, atau ini penyampaian disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah itu. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, siapa yang beristighfar dengan lisannya dan tidak diikuti oleh hatinya, maka berarti istighfarnya itu harus diikuti dengan istighfar yang lain. Artinya memang dia bermain-main dalam masalah istighfarnya itu. Mirip dengan kalau kita kerja di kantor seperti ini, memohon maaf sama atasan, maafin saya pak, tapi besok diulangi lagi. Minta maaf lagi lusa, ulangi lagi besok, atau lusanya, atau hari setelahnya. Maka ini dipecat tentunya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala berbeda dengan keadaan manusia. Berulang-ulang pun kita mengerjakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa memaafkannya. Tapi ingat, memang pada saat kita minta maaf pertama itu, atau pada saat melakukan dosa, memang diikuti dengan kehadiran hati. Istighfar ini teman-teman hanya boleh untuk diri kita dan untuk orang lain yang masih atau dalam keadaan beriman. Kalau orang dalam keadaan tidak beriman, maka tidak boleh kita memohon ampun untuknya. Kalau dia masih hidup, kita boleh meminta agar Allah berikan dia hidayah, petunjuk. Tapi kita tidak boleh memohon agar dosanya dia maafkan. Itu sesuai dengan statement para ulama pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya. Waktu ayahnya berkata dalam surah Maryam ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Jika kamu tidak berhenti mendakwahiku hai Ibrahim, ini kata ayahnya Ibrahim alaihissalam, maka niscaya kamu akan kurajam atau akan kubunuh dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Pergi dari aku, tidak usah urus aku. Padahal ayahnya dalam keadaan kafir. Maka setelah kata-kata ini keluar, Ibrahim alaihissalam menjawab dengan santun. Beliau mengatakan, lanjutan ayatnya, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Aku akan memohon ampun bagimu kepada Rabbku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Maryam ayat 47. Di sini Ibrahim alaihissalam memohon ampun atau akan memohon ampun untuk ayahnya yang dalam keadaan kafir. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 114. Jadi setelah dia akan memohon ampun, maka Allah melarang dia memohon ampun untuk keluarganya atau ayahnya yang dalam keadaan kafir. Dan Allah mengingatkan setelah datang peringatan kepada Ibrahim, Ibrahim meninggalkan itu. Dalam firman-Nya At-Taubah 114, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim.
Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya itu adalah musuh Allah dalam keadaan kafir, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.